Hai, aku Koridiana Hidayati Nugraha, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen dengan studi kasus platform Shopee. Internet telah memudahkan konsumen untuk mencari dan membandingkan produk, layanan, dan harga. Hal ini juga memudahkan mereka untuk mempelajari produk dan layanan baru yang mungkin menarik bagi mereka. Selain itu, situs media sosial seperti Facebook dan Instagram telah membantu konsumen berbagai informasi tentang apa yang mereka sukai atau tidak dari berbagai produk dan jasa. Mengawali 2023, Shopee membagikan tren perilaku konsumen yang diprediksi dapat membentuk lanskap perekonomian digital tahun ini di Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, transformasi digital harus mengalami perkembangan dan bergerak lebih cepat. Sebagian masyarakat telah beralih ke ranah online dan mengintegrasikan layanan digital. Salah satunya e-commerce ke dalam bagian dari gaya hidup mereka, yaitu Shopee. Shopee tak mau ketinggalan. Pada tahun 2022, Shopee meningkatkan antusiasme pengguna melalui fitur inovasi dan program yang dihadirkan. Handika Jahja merupakan Direktur Eksekutif Shopee yang mengatakan bahwa pihaknya ingin membantu masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dengan layanan digital. Ia berkata, kami telah melihat bagaimana adaptasi layanan digital seperti e-commerce dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Terlepas dari pertumbuhan tersebut, ekonomi digital di Indonesia masih memiliki banyak ruang dan peluang jangka panjang yang lebih besar, khususnya untuk membantu semakin banyak masyarakat yang mendapatkan keuntungan. Pada tahun mendatang, konsumen akan terus membentuk masa depan ekonomi digital. Untuk itulah, Shopee membagikan 4 tren konsumen yang telah diamati dan perlu diadaptasi oleh bisnis. Shopee berupaya untuk terus menjadi platform e-commerce terpercaya dan memastikan rangkaian fitur dan program yang dihadirkan dapat mendukung seluruh ekosistem, khususnya mitra brand dan pelaku usaha, agar terus dapat tangguh dan berdaya bersama ekosistem digital Shopee yang inklusif. Konsumen di Indonesia telah terbiasa dengan perangkat digital dan menghabiskan lebih banyak waktu pada platform online. Beragam kemudahan dan kemajuan teknologi yang ditawarkan membawa pengaruh, khususnya dalam kecenderungan perilaku belanja online masyarakat. Saat ini, masyarakat semakin tertarik menggunakan fitur interaktif seperti Shopee Video dan Shopee Live yang mendapatkan antusiasme yang tinggi dari pengguna pada tahun 2022. Faktanya yaitu 3 dari 8 pengguna Shopee menggunakan Shopee Video. Fitur interaktif terbaru ini banyak menarik perhatian serta antusiasme dari pengguna, khususnya untuk mencari berbagai konten kreatif mulai dari video review hingga haul. Video-video dengan konten menarik ini membawa pengaruh signifikan dan inspirasi bagi pengguna khususnya saat berbelanja. Sejak diluncurkan, tercatat lebih dari 8 kali peningkatan transaksi yang dilakukan melalui Shopee Video. Lebih dari 180 juta produk telah dipromosikan melalui keranjang orange Shopee Live pada tahun 2022. Melalui interaksi proaktif yang ditawarkan Shopee Live, penjual mendapatkan kesempatan untuk membangun kepercayaan dan ruang bagi calon pembeli untuk mengetahui lebih dalam sebuah produk sehingga dapat dengan mudah melakukan transaksi saat siaran langsung tersebut. Penjual juga dapat meningkatkan interaksi dengan pembeli, exposure toko, hingga perluasan jangkauan produknya.
Dengan meningkatkan animo masyarakat yang mulai memanfaatkan fitur interaktif saat berbelanja di tahun 2022, potensi fitur-fitur yang memberikan cara baru dan kemudahan dalam perjalanan belanja online, pengguna akan mulai mengubah kecenderungan pengguna saat berbelanja online di tahun ini. Tren perilaku belanja online generasi muda khususnya milenial dan Gen Z juga kerap menarik perhatian. Selama 2 tahun terakhir, terlihat belanja online terus menarik perhatian generasi muda yang kerap memanfaatkan berbagai fitur serta teknologi untuk memudahkan perjalanan berbelanja online. Kecenderungan yang terlihat dalam perilaku tren belanja pengguna usia muda adalah pertimbangan akan faktor yang ditawarkan oleh sebuah platform, di mana salah satunya adalah pemilihan metode pembayaran. ShopeePay dan COD menjadi metode pembayaran paling banyak digunakan untuk pengguna muda. Tercatat peningkatan pesanan lebih dari 5 kali lipat dengan menggunakan metode pembayaran COD dalam 2 tahun terakhir. Preferensi dalam pemilihan metode pembayaran menunjukkan bahwa pengguna usia muda memberikan kemudahan, praktis, dan juga aman. Terdapat beberapa alasan serta preferensi yang dimiliki oleh pengguna usia muda, khususnya dalam produk serta kategori. Kategori kecantikan, fashion, dan elektronik masih menjadi daya tarik pengguna usia muda untuk berbelanja online di sepanjang tahun 2022 dan diprediksi masih terus menjadi kategori produk pilihan di tahun 2023. Bukan hanya didasari oleh kebutuhan, hal ini juga dipengaruhi oleh ragam pilihan produk yang sangat bervariasi untuk memenuhi setiap preferensi yang berbeda-beda. Menariknya lagi, di Indonesia, tren juga memiliki pengaruh yang signifikan, seperti tren makanan pedas yang digemari oleh generasi milenial dan Gen Z, seperti mie pedas dan ayam geprek merupakan 2 makanan paling laris dipesan di Shopee Food oleh generasi milenial dan Gen Z sepanjang tahun 2022. 3 kategori yang menjadi preferensi utama merupakan jenis kategori dengan perkembangan hal yang sangat cepat serta terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini mempengaruhi keinginan dan mempertimbangkan mereka untuk mengkonsumsi produk kekinian. Disadari atau tidak, transformasi digital khususnya platform e-commerce Shopee saat ini telah melahirkan sebuah peluang baru bagi pembeli maupun pelaku bisnis yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Tahun 2022, salah satu fokus Shopee adalah mengembangkan program afiliasi. Shopee Affiliate merupakan program yang telah melahirkan lebih banyak dari kreator atau KOL dengan total peningkatan hingga 2,5 kali lipat di tahun 2022 dibanding 2021. Selain itu, program afiliasi tidak hanya menawarkan wadah bagi para konten kreator untuk mendapatkan peluang penghasilan lewat kreasi konten, tetapi juga peluang lebih besar bagi pelaku usaha. Dengan adanya program afiliasi ini turut membantu para pemilik bisnis dapat memperluas jangkauan di mana telah tercatat peningkatan pembelian produk melalui tautan link yang dibagikan melalui sosial media hingga 3 kali lipat di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Melihat perkembangan data tersebut, maka tak heran jika tahun ini pertumbuhan konten kreator akan terus berkembang dan mengambil peran penting untuk meningkatkan penjualan produk sehingga dapat menjadi langkah baru bagi pemilik bisnis untuk menyusun strategi dan memperluas jangkauan dukungan Shopee Affiliate. Konsumen di luar kota besar memanfaatkan layanan digital. Pertumbuhan digitalisasi di tahun 2022 tidak hanya diadopsi oleh masyarakat yang tinggal di pusat kota, melainkan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di luar kota besar. Kemudahan akses mulai dari sistem pengiriman yang cepat, penawaran ragam pilihan produk, hingga kenyamanan dalam metode bertransaksi menjadi sebuah strategi yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik di kota maupun di luar kota besar melalui ranah digital.
Salah satunya seperti kehadiran ShopeePay, di mana pengguna ShopeePay tersebar di 99,5% kabupaten di Indonesia. Menariknya, para pengguna yang tinggal di daerah luar kota, non-metropolitan seperti Sidoarjo, Sleman, dan Karawang juga termasuk ke dalam wilayah yang paling banyak memanfaatkan voucher ShopeePay. Kehadiran fitur online to offline berbasis lokal ini memungkinkan pengguna untuk menemukan berbagai voucher menarik dan hemat dari berbagai merchant yang ada di sekitar mereka. Berdasarkan SimilarWeb, Shopee merupakan e-commerce dengan jumlah kunjungan situs terbanyak di Indonesia pada kuartal 1 2023. Selama periode Januari sampai Maret tahun ini, situs Shopee meraih rata-rata sebesar 157,9 juta kunjungan per bulan, jauh melampaui para pesaingnya seperti Tokopedia sebesar 117 juta kunjungan dan Lazada sebesar 83,2 juta kunjungan, situs blibli.com 25,4 juta kunjungan, dan situs Bukalapak sebesar 18,1 juta kunjungan per bulan. Jika dilihat dari tren bulanannya, kunjungan ke 5 situs e-commerce tersebut cenderung menurun pada Januari-Februari 2023. Namun pada Maret 2023, trennya naik lagi bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sepanjang Maret 2023, jumlah kunjungan ke situs Shopee naik sekitar 10% dibanding bulan sebelumnya atau month atau MOM. Kunjungan ke situs Tokopedia juga naik nih sekitar 6%. Pengunjung situs Lazada meningkat 11% dan pengunjung situs Blibli tumbuh menjadi 5%. Tren berbeda hanya terjadi pada Bukalapak. Pada 2023, pada bulan Maret, kunjungan ke situs Bukalapak masih seperti bulan sebelumnya. Adapun Ketua Dewan Pembina Asosiasi E-commerce Indonesia, Rudiantara, menilai e-commerce masih menjadi penopang digital dalam negeri pada tahun 2022. Sekian penjelasan dari aku sebagai Kori Diana Hidayati Nugraha, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video.